Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di rahmasaib.net. Sebelumnya kita bahas tentang Opera ya teman-teman, dan kebetulan di situ nyelenting tentang AI. Nah, sehingga di sini kita akan cobain langsung aja kita bahas tentang prompt. Oke, jadi kita akan buat prompt sendiri teman-teman, dan langsung saja kita akan pakai Opera karena kebetulan sudah login ya teman-teman, sudah login. Nah, kalau sebelumnya kita bahas tentang Bard ya, tentang Bard Google, sebenarnya kebalik ya teman-teman ya. Jadi ChatGPT dulu baru Bard Google, tapi sebelumnya aku kayaknya udah pernah bahas deh. Tapi di sini kita akan bahas ChatGPT. Nah, jadi buat kalian ya, khususnya adalah yang ada di sini ya, prompt itu sebenarnya adalah sebuah perintah teman-teman ya, dan kalian itu bisa buat template-nya sendiri. Perintah itu berdasarkan bahasa kalian. Contoh aja ya, misalnya mau membuat sebuah perintah untuk menghitung sesuatu. Oke, contoh ya, contoh di sini intinya adalah A plus B sama dengan berapa gitu. Nah, di sini kita akan pin di sini ya, kita pin. Oke, biar enak. Nah, kita akan buat prompt jika nilai A adalah 15 dan nilai B adalah 17, maka A plus B sama dengan, nah seperti ini. Ini adalah contohnya teman-teman, contoh prompt ya teman-teman ya, seperti ini. Nah ya, jadi di sini tuh perintahnya ini, jika A segini, B segini, lalu A plus B, dan ini sama dengannya, kita itu mencari sebuah hasil. Nah, sehingga di sini keluarlah kayak gini teman-teman jawabannya. Nah, jadi si AI ini kayak menjawab. Misalnya kita guru ya, katakanlah kita guru, si AI-nya itu adalah siswanya, dan dia akan menjawab pertanyaan kita. Nah, di sini ya, ini kan kayak pertanyaan ketika ujian gitu kan teman-teman. Jika A dan B sama dengan berapa, kayak gitu, seperti itu. Jadi ini adalah perintah. Maka dari itu prompt itu adalah perintah. Dan kalau misalnya kalian mau buat template ya, di sini bisa kayak gini, udah jadi template ini teman-teman, kayak gini tuh. Nah, seperti ini. Jadi kalau misalnya kalian menggunakan yang sama teman-teman, di sini tinggal kayak gini aja, kita copy kan, langsung kita masukkan ke sini. Tinggal kita ganti nilainya aja, nilainya jadi 18, 19. Nah, inilah yang dinamakan training sebenarnya. Makanya kenapa kok ini diluncurkan secara publik dan gratis, yaitu tadi, jadi kan kita itu kayak men-training bocah itu loh, kayak men-training siswa, sehingga siswanya itu nanti bisa mencari jawaban itu ya teman-teman, dari sebuah pertanyaan, dari pengetahuan yang ada seperti itu. Dan semakin dia itu sudah menjawab kayak gini, dia akan semakin cepat ketika dia itu menjawab pertanyaan yang sama, kayak gitulah intinya, udah terbiasa. Nah, itu salah satu contoh untuk memahami tentang prompt teman-teman ya, tentang prompt tersebut. Jadi ini bukan yang berkaitan dengan pemrograman atau apa, itu enggak teman-teman ya. Jadi kita harus memprogram if else dan lain sebagainya, enggak, bukan kayak gitu, seperti itu. Jadi kita bisa buat prompt kita sendiri, template kita sendiri. Misalnya kita mau buat artikel ya, contohnya kita mau buat artikel ya, buatkan artikel, enggak, judul aja lah, buatkan judul tentang bahaya memakan kayu, misalnya seperti ini teman-teman. Nah, lalu apakah kayak gini udah bisa disebut prompt? Ya, ini prompt teman-teman, seperti ini prompt perintah seperti itu teman-teman. Jadi kalian bisa buat sendiri kayak gitu, misalnya seperti ini. Lah, nanti kalau kalian sudah punya polanya kayak gini, kalian bisa buat ini, kalian copy, nanti kalian bisa pastekan di sini, bisa kalian buat daftarnya sendiri gitu ya teman-teman ya, buat listnya sendiri. Kalau misalnya pas kalian itu butuh ini, kalian tidak perlu ngetikkan lagi, tinggal kalian copy, langsung kalian buat aja yang ini gitu ya. Nah, yang ada di sini yang beda seperti itu. Misalnya di sini tentang judul tentang keunggulan sistem operasi Linux, misalnya seperti ini. Oke, kita copy, kita paste tuh.
Nah, menjelajahi kehebatan Linux, mengungkap keunggulan sistem operasi yang memikat. Seperti itu. Misalnya di sini lebih gaul. Tuh kan, tinggal tambah-tambahin kayak ini, teman-teman. Ya, seperti itu. Tuh, langsung dibuat kayak gini, bro. Jadi seperti itu ya teman-teman ya. Jadi untuk pemahaman ini semoga aja untuk dua ini itu bisa memberikan pemahaman tentang prom ya teman-teman. Jadi buat kalian bisa buat prom kalian sendiri sehingga nanti di sini akan lebih unik dari yang lain teman-teman, sehingga bisa memecahkan sebuah permasalahan yang lebih kompleks, terutama sesuai dengan bidang kalian itu pas mau mengerjakan apa gitu ya. Misalnya kalian seorang ilmuwan, berarti yang paling tahu apa saja yang ada di sana kan kalian gitu ya teman-teman. Seperti itu, jadi sesuai kan, makanya kayak gitu teman-teman. Jadi kita tidak bisa pakai template orang lain yang sudah dibuat orang lain, itu kadang berbeda. Dan mungkin kalau misalnya kita terapkan dengan pekerjaan kita, itu akan menjadi lebih susah. Seperti itu, sehingga ketika kita sudah bisa membuat prompt sendiri, kita bisa membuat perintah sendiri sesuai dengan apa parameter-parameter yang kita gunakan untuk menyelesaikan sebuah permasalahan di bidang kita, maka disitu nantinya akan menjadi lebih akurat sesuai dengan apa yang kita inginkan. Seperti itu. Oke, dan ini sudah nih ya, jadi ya buat mode berita, dan ini berkaitan ya teman-teman. Dan ini kalau kalian lihat, ini kita taruh promptnya di sini yang sudah kita buat. Kita kan udah ganti ini ya seperti ini, dan dia sudah buatkan judul. Nah, tetapi kita pengen yang lebih gaul. Nah, seperti itu, dan ini masih berkaitan ya, dan dia akan membuatkan seperti ini teman-teman. Nah, lalu di situ kita buat lagi, buat mode berita, dikasih perintah itu ya teman-teman ya, dan langsung dibuat berita nih kayak gini, sistem operasi yang menggerbek dunia, kayak gini teman-teman. Tuh tanggal, nama penulis dan lain sebagainya nih, seperti ini gitu. Nah, maka dari itu sebenarnya kalau misalnya kita udah bisa membuat prompt sendiri kayak gini ya, nantinya akan lebih mudah ketika kita mau riset, misalnya mau riset tentang jurnal dan lain sebagainya, itu akan menjadi lebih gampang, lebih mudah gitu ya teman-teman. Oke, kira-kira seperti itu pembahasan kali ini tentang ini ya, sedikit pembahasan tentang prompt. Nah, kalau misalnya kalian ada yang lebih paham tentang ini, misalnya pas ada yang lebih paham dan mampir di sini, kalian bisa menambahkan apa yang kurang, dan kalau misalnya ada pertanyaan lain, kalian bisa sempatkan di kotak komentar. Kalau kita bisa bahas, kita bisa jawab ya kita jawab, kalau nggak bisa ya nah berarti kita tidak bisa jawab gitu ya teman-teman. Nah, seperti itu aja ya. Oke, semoga bermanfaat buat kalian. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.